Untuk paslon yang pertama, yaitu nomor urut 2, silakan memilih amplop dari nomor 1 sampai 7. Ya, maaf, cukup berdiri, hanya menyebut saja. Pertanyaan nomor 1, silakan panelis membukanya. Mohon setting waktu diubah untuk panelis 1 menit. Sebentar. Mohon waktu di layar televisi diubah. Ya. Waktu dimulai dari sekarang. Pasangan nomor 2, Anda mendapat pertanyaan terkait pariwisata Aceh Selatan. Aceh Selatan disebut-sebut orang dalam dan luar negeri memiliki potensi pariwisata dengan keindahan yang diakui. Namun, potensi ini belum termanfaatkan secara optimal untuk mendatangkan pengunjung atau turis. Apa strategi Anda untuk mengembangkan dan memajukan pariwisata Aceh Selatan? Terima kasih. Waktu sudah berakhir untuk panelis. Sebentar Bapak, disetting dulu waktu untuk menjawab selama 2 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, insya Allah Aceh Selatan dikenal dengan pariwisata yang sangat indah alamnya dan hutannya. Dan insya Allah sekarang kita menariknya dengan kita promosinya, kita lindung yang ada di Kota Aceh Selatan macam-macam. Ada yaitu Betat di Lembang dan di Brumon, dan juga tentang yaitu indahnya kelentang baik dari mulai Kumalu sampai itu di Brumon, dan insya Allah akan kita promosikan sehingga masyarakat di luar Kabupaten Aceh Selatan maupun di luar daripada Pulau Sumatera itu akan bersama-sama menyaksikan keindahan Aceh Selatan. Dan banyak juga penelitian dari luar yang datang ke Kabupaten Aceh Selatan dengan adanya Taman Nasional yaitu Gunung Leuser, dan juga ada penelitian itu di Sulawesi di Kecamatan Gunung Selatan. Silakan, ada 1 menit lagi kurang lebih. Ada 1. Cukup? Oke, setting waktu ulang. 1 menit. Paslon nomor 4, silakan memilih amplop yang diperlihatkan oleh panelis. Waktu bagi panelis untuk membaca dimulai dari sekarang. Saudara pasangan calon nomor 4, Anda mendapat pertanyaan isu aktual tentang Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh Selatan telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh PBB, UNESCO World Heritage. Masalahnya, kelestarian Taman Nasional Gunung Leuser terus terancam oleh perambahan dan pembalakan liar oleh berbagai pihak. Apa strategi Anda yang akan ditetapkan untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Leuser? Setting waktu ke 2 menit. Terima kasih. Bapak, tunggu dulu. Setting waktu 2 menit. Panelis, maaf, paslon menjawab ketika saya sudah memberikan abang. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak panelis, bahwa yang tinggal di daerah daripada kawasan ekosistem Leuser itu adalah para petani, peternak dan pekebun kita. Tugas kita adalah bagaimana memberdayakan mereka. Hutan bisa terjaga, kemudian produktivitas bisa dilakukan. Misalnya kita melakukan penanaman kembali, apakah itu revitalisasi di daerah tersebut, ataupun peremajaan kembali seperti pala yang sudah rusak, atau tanaman dunia sesuai dengan ekosistem Leuser, apakah itu daerah inti atau buffer zone ataupun hutan rakyat. Ini yang kita lakukan. Tapi selama ini itu tertinggal. Jadi sehingga masyarakat karena tidak ada pemberdayaan, khususnya petani, pekebun peternak sesuai dengan sentra produksinya, mereka masyarakat terpinggirkan, sehingga mereka melakukan perambahan hutan yang sebenarnya itu tidak bisa dilakukan. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit untuk paslon 4. Oh iya, ada. Ini buat Aceh.
Cukup? Oke, terima kasih. Kepada para paslon, waktu yang disediakan 2 menit, dan kalau merasa memang tidak menyambung, silakan sebutkan selesai atau cukup, sehingga saya tidak menghabiskan waktu untuk mempertanyakan. Kembali setting waktu ke 1 menit. Sekarang paslon nomor urut 6 untuk menunjuk amplop yang ada di tangan panelis. Pasangan calon Anda mendapat pertanyaan isu aktual terkait pengangguran. Menurut data BPS tahun 2017, angka pengangguran Aceh Selatan berkisar antara 7 sampai 8%. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Aceh Selatan terburuk ketiga setelah Semeru dan Aceh Utara. Bagaimana strategi saudara telah untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja untuk mengatasi pengangguran dan partisipasi angkatan kerja? Terima kasih, tunggu dulu, setting ulang waktu ke 2 menit. Ya, paslon nomor urut 6, silakan menjawab, waktu dimulai dari sekarang. Baik. Mengenai angka pengangguran diperkirakan 4,3%, jumlah 12.514 orang. Kami pasangan pilihan nanti terpilih, bagaimana ke depan nanti kaitan tentang pengangguran ini kita buka lapangan kerja, seperti kita kembangkan dalam bentuk budidaya kerapu seperti di daerah pesisir. Yang kedua, di sektor pertanian juga kita akan membuat dalam suatu pengolahan seperti hari ini di daerah Tromon adanya penghasilan jagung. Nah, itu juga kita akan kembangkan bagaimana kita buat dalam suatu pengolahan jagung agar menjadi sebuah menjadi pakan ternak. Kemudian bagi kaum ibu-ibu juga akan kita buatkan seperti kerajinan maupun industri. Artinya bagi kaum ibu-ibu juga bisa bekerja untuk melakukan kreatif, hasil kreatif tersebutlah yang akan dipromosikan untuk daerah tetangga supaya mengurangi angka pengangguran. Kemudian daerah pesisir, laut kita kaya pesisir dari semenjak Labuan dari Barat sampai ke Bakongan. Bagaimana ke depan dalam bentuk kita membuat pengolahan garam. Hari ini kita daerah kaya, daerah laut. Garam yang kita dapati masuk dari luar. Nah, ini kami apabila kami terpilih nanti dalam sebuah pengolahan garam juga akan kami lakukan. Bagaimana daerah-daerah tetangga kita bisa belajar terhadap daerah Aceh Selatan jadi kabupaten produktif, bukan konsumtif lagi. Terima kasih. Pasangan nomor 7 memilih pertanyaan. Panelis membaca pertanyaan, dimulai dari sekarang. Saudara paslon nomor 7, Anda mendapat pertanyaan terkait hak asasi manusia dan perdamaian. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dalam masa konflik adalah bagian terpenting dalam menjaga perdamaian Aceh yang utuh dan berkelanjutan. Apa strategi saudara untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia pada masa konflik itu selesai dan menjamin kelestarian perdamaian? Tunggu bapak saya, setting waktu ke 2 menit. Pasangan nomor 7 silakan menjawab, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertama yang harus dilakukan adalah pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Forkominda ini harus bermusyawarah lagi untuk supaya kita bersama-sama ya tidak lagi saling menyalahkan, tetapi bagaimana supaya kita bisa saling memaafkan untuk Aceh Selatan ke depannya. Itu pertama. Terus kedua, kita masih punya KKR di Aceh, tentunya
badan yang dibentuk baru ini juga harus dimaksimalkan di Kabupaten Aceh Selatan. Tapi dengan catatan kita mengharapkan siapapun yang memimpin Aceh Selatan ke depan, ya, masalah hak asasi manusia masa lalu tolong dengan sangat hormat untuk tidak dibuat menjadi satu hal yang bisa menimbulkan rasa persaudaraan kita, ya, perdamaian di Aceh, khususnya Aceh Selatan sudah terjalin selama ini. Nah, pemaafan itu saya pikir memang salah satu hal yang harus kita lakukan bersama. Nah, mengenai hak-hak, saya berpikir kalau mengenai hak-hak tentunya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan itu tidak bisa menentukan hak-hak rekonsiliasi atau hak-hak yang terlibat pelanggaran hak manusia secara sendiri. Ini tentu harus dibicarakan di tingkat provinsi juga di pemerintah pusat. Karena kalau sudah menyangkut anggaran-anggaran yang di luar postur atau anggaran-anggaran APBK, maka kita harus berbicara dengan tingkat provinsi dan juga kita harus berbicara dengan tingkat pemerintah pusat. Karena bagaimanapun, ya, dalam masalah menyangkut hak asasi manusia, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat masih bertanggung jawab terhadap negeri Aceh yang kita cintai bersama. Tapi intinya saya mohon, mari kita saling memaafkan dan jaga Aceh untuk damai selama-lamanya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Paslon nomor 5, silakan memilih dari 3 amplop. Kepada Pak saya hormati, waktu dimulai dari sekarang. Untuk paslon nomor 5, sewaktuannya tentang aksi pala dan nilam. Aceh Selatan terkenal sebagai produsen minyak nilam dan pala terbaik di dunia. Namun saat ini masalah penyakit tanaman dan harga komoditas yang tidak stabil masih terus membelit petani dan pelaku ekonomi nilam dan pala di Aceh Selatan. Apa strategi paslon nomor 5 untuk mengembalikan kejayaan pala dan nilam Aceh Selatan? Ya, waktu di setting ke 2 menit. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 5 dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sejak tahun 2000, pala Aceh Selatan diserang oleh BPP. Kemudian produksi terus menurun. Namun mutu minyak pala Aceh Selatan dan minyak asiri umumnya termasuk nilam itu diakui oleh dunia. Pernah pemerintahan Prancis dan Belanda berkunjung ke Pendopo ingin menyelesaikan masalah minyak asiri Aceh Selatan. Namun kita harus mengakui wewenang pemerintah pusat itu tidak bisa kita pangkas begitu saja. Kebijakan ekspor minyak asiri itu masih melalui media dan dikuasai oleh pengusaha 45 pengusaha besar di Indonesia ini. Ini yang membuat harga minyak pala dan minyak nilam di Aceh, khususnya Aceh Selatan, ini terjadi terus penekanan. Ditambah lagi mutu karena kekurangan bahan baku di Aceh Selatan, banyak masuk pala-pala dari Bogor dan Padang yang sulit di Aceh, sehingga kadar minyaknya menjadi terganggu. Itu alasan pengusaha-pengusaha besar mempermainkan harga pala di Aceh. Kemudian ke depan, kita kalau memang terpilih dan insya Allah akan terpilih, kita akan membuat produk-produk unggulan dari minyak asiri tersebut. Dan insya Allah tahun ini pemerintah Republik Indonesia sudah membangun 3M di Aceh Selatan dengan total 30 miliar, tahun ini dibangun untuk 10 miliar, bahwa produksi pala bisa menjadi minyak asiri, bisa menjadi sirup pala, bisa menjadi kue pala dan palsu pala. Insya Allah Aceh Selatan akan cerah di masa yang akan datang. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 silakan memilih. Ya, nomor 2. Waktu dimulai dari sekarang.
Untuk paslon 1, ini isu aktualnya tentang kota Tapak Tuan. Secara spasial, Tapak Tuan sangat sulit untuk dikembangkan lebih lanjut dengan infrastruktur yang memadai karena ruang yang sempit diapit oleh gunung dan lautan serta Taman Nasional Gunung Leuser. Apa langkah-langkah yang akan saudara ambil untuk memperbaiki kondisi kota ini? Terima kasih. Sebentar Bapak. Sebentar, waktu disetting 2 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya kota Tapak Tuan itu bukan dari tepi laut ke tepi gunung, tapi batas kota Tapak Tuan adalah ke sana di Samantha. Apa namanya? Yang mau naik ke SMK. Itu batas kota Tapak Tuan. Kalau ke sebelah kampung saya sana, itu batas kota Tapak Tuan itu di kepala Jambatan Razia. Nah, dari Razia ke Samantha itu pada dasarnya, pada IMB-nya adalah sudah masuk kawasan kota Tapak Tuan. Jadi kita jangan bermasalah dengan kota yang kecil, tetapi zona daripada kota Tapak Tuan itu adalah dari Samantha sampai ke Razia. Thank you. Baik, tentunya kita akan mencoba sekarang penataan kota Tapak Tuan bagus kita lihat. Tapi apakah sesuai dengan rencana detail tata ruang yang sudah ada? Apakah rencana tata ruang Aceh Selatan sudah mengacu ke hal demikian? Di mana batas kota yang sebenarnya? Nanti membangun kota Tapak Tuan dengan batas kota yang ada dari Gunung Merabau itu sampai ke Jembatan Rasian, itu akan kita buat rencana detail pengembangan kota Tapak Tuan. Sehingga untuk kota Tapak Tuan itu tidak melihat kota Tapak Tuan yang saat ini, tapi ada kota Tapak Tuan yang menyebar, yang bisa membuat kantong-kantong pengembangan kota dan juga kantong-kantong industri yang bisa mendukung kota Tapak Tuan. Kota Tapak Tuan identik dengan kota pegawai negeri. Kita akan merubah kota ini menjadi kota agroindustri. Artinya kantong-kantong agroindustri berada di dalam kota Tapak Tuan tersebut. Itu yang kita rencanakan ke depan. Tentunya dengan merevisi rencana tata ruang di Kabupaten Aceh Selatan dengan mengembalikan rencana detail tata ruang yang mengacu kepada membangun agroindustri di kota Tapak Tuan. Saya rasa itu. Oke. Paslon nomor 3 tidak lagi memilih karena hanya sisa nomor 6. Silakan panelis membuka pertanyaan. Untuk paslon nomor 3, ini topiknya tentang bencana alam. Topiknya silakan dimulai dari sekarang. Topiknya tentang bencana alam. Di Aceh Selatan tidak ada tahun yang terlewati tanpa bencana alam banjir, longsor, dan kebakaran lahan yang menimbulkan kerugian yang luar biasa pada rakyat Aceh Selatan. Strategi mitigasi bencana apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini jika Anda terpilih? Ya, setting waktu 2 menit. Tunggu dulu Bapak, tunggu dulu. Ya, paslon 3 menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa makin tidak ada yang tidak ada bencana. Dunia yang jauh lagi dan tidak bersiap-siap. Karena yang tidak itu sesuai dengan biasa. Kita saat ini harus kayak apa faktor penyebab bencana. Apakah karena lingkungan rusak, apakah karena gunung yang terlalu atau karena faktor-faktor alam lainnya. Ini tentu perlu tidak antisipasi dari awal, sehingga dapat juga paling tidak kita mampu mengurangi terjadinya bencana alam ke depan. Masa kalau kita lihat menggamat beberapa hari yang lalu banjir. Ini kalau sempat menggamat kadang bagaimana ada situasi.
Oleh sebab itu perlu diantisipasi apakah melalui pembinaan masyarakat yang berada di sekitar atau yang berada di sekitar sendiri, termasuk barangkali regulator atau peraturan yang mengatur yang terkait dengan batu masalah lingkungan hidup dan sebagainya, termasuk pengadaan pelatihan aparat yang terkait dengan Terima kasih. Mau dilanjutkan, Ibu David? Tidak? Oke, cukup. Ya, hadirin yang saya hormati, berikan tepuk tangan yang meriah kepada para paslon. Sekarang kita akan melangkah ke segmen yang lebih rumit lagi, yaitu segmen bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon. Masing-masing paslon akan punya kesempatan untuk melakukan komunikasi selama 2 kali dan juga dijawab oleh lawannya dalam tanda kutip selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Tapi sebelum kita melangkah ke segmen ini, silakan dulu beristirahat 2 menit, silakan minum, dan kepada hadirin yang sudah berhadir untuk memberikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada saudara. Paslon nomor urut 6 bertanya kepada paslon nomor urut 5. 1 menit dimulai dari sekarang. Paslon nomor 5, visi dan misi itu dibuat 5 tahun. Tidak ada visi dan misi itu untuk 5 tahun depan. Intinya 5 tahun itu sudah cukup untuk membangun dan mengelola Kabupaten Selatan secara pembangunan dan yang lainnya. Intinya pembangunan itu harus hadir. Kita lihat hari ini banyak ketimpangan atau banyak kesenjangan rasio pembangunan antara wilayah barat dengan wilayah timur. Katakanlah di Bukit itu dari mulai pasarnya yang paling besar di selatan sampai jalan ke gunung, sampai dengan pendidikan sudah sangat memadai. Tetapi berbanding terbalik dengan wilayah di wilayah Glut Raya sampai dengan Ketrumon, jalan dan jembatan, katakanlah jalan Payatu Menggaman, Kota Pajal Menggaman yang dibuat orang di atas sana, di jembatan jalan di Timur dan juga penanganan banjir yang sampai hari ini tidak terlaksana dengan 5 tahun yang sudah. Dan apalagi yang akan Bapak lakukan kepada masyarakat yang di sebelah sana. Paslon nomor urut 5 menjawab, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat menarik. Masyarakat sudah mengakui pembangunan sangat beragam. Karena memang daerah Glut itu terlalu luas, padahal nilai nominal pembangunan itu lebih besar di wilayah Glut. Satu ruas jalan Bengaman kita buka lebar itu 12 miliar. Sedangkan di Bukit cuma 5 miliar. Kita bangun jembatan dan lain-lain, banyak infrastruktur kita bangun irigasi di wilayah itu. Tetapi mungkin paslon nomor 6 tidak pernah melihat bagaimana irigasi Gunung Pudung sudah sampai ke Pasir Kuala Saat, bagaimana irigasi di Pasir Raja sudah bisa dimanfaatkan. Walaupun kami mengakui itu belum sepenuhnya, maka perlu dilanjutkan. Ya, puskesmas dari dulu cuma 7 puskesmas rawat inap, sekarang 20. Sekarang ada puskesmas rawat inap. Saya kira tidak ada penzaliman. Kita kembali harus melihat nilai nominal pembangunan. Masyarakat sudah mengakui pemerintahan sangat cukup adil. Paslon nomor urut 6 silakan memberikan tanggapan. Ya, makanya saya sampaikan tadi, rasio pembangunan itu adalah luas wilayah dan juga jumlah. Intinya di tempat lain kalau difokuskan
Jalan Bengawan itu adalah jalan sentral hukum kecamatan. Yang di atas sana itu ada ribuan penduduk. Di Pucuk Lepak, di Langi Sawah, yang juga ribuan penduduk di sana. Kenapa ini yang tidak ditamakan? Banjir yang melanda ribuan masyarakat Trumon sampai hari ini tidak penanganan secara khusus. Yang saya sampaikan tadi bukan tidak ada pembangunan, tetapi rasio pembangunan itu sendiri harus adil dan merata, karena itu adalah esensi dari seorang pemimpin. Karena memang semasa 5 tahun yang sudah, anggaran Aceh Selatan memang bertambah dengan ditransfernya langsung dana otsus migas ke Kabupaten Bekar. Intinya tinggal mengatur. Maka dalam hal itu kita butuh solusi konkret, bukan solusi secara teori, Pak. Terima kasih. Saya mohon perhatian kepada tim ses, pendukung dan sebagainya. Ketika para paslon ini sedang berbicara, untuk tidak melakukan tepuk tangan, karena orang lain tidak akan mendengar apa yang disampaikan oleh paslon. Jadi waktu berharga hilang begitu saja. Silakan paslon nomor urut 5 merespon 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya tertarik dengan banjir di Trumon. Banjir di Trumon kita tidak bisa membedakan mana wewenang provinsi, mana wewenang pemerintah pusat, dan mana wewenang pemerintah daerah. Karena saya dulu sudah diberi pesan oleh saudara Muradi, Kepala Balai Sumber Daya Air Aceh. Mohon Pak Bupati, jangan diterima membuat kanal ke Aceh Selatan, karena sebagian besar kurung gelombang akan beralih ke Trumon dan Trumon akan tenggelam. Kemudian di tahun 2018 ini, dalam APBK tahun 2018 yang kita bahas di tahun 2017, Jalan Bengawan sudah mulai ditingkatkan lagi dengan membuat saluran dan talun. Dan insya Allah tahun 2019, sesuai janji saya kepada masyarakat Bengawan, itu akan mulai kita aspal. Kemudian Langi Sawah, tahun ini kita mulai dari atas, dan seluruh pengaspalan jalan kita mulai dari atas. Kenapa? Karena masih ada penanganan truk dengan membawa batu gajah oleh truk besar yang akan merusak jalan tersebut. Insya Allah selama 5 tahun kami sudah membuat seadil-adilnya. Memang yang paling adil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama melihat anggaran Aceh Selatan. Terima kasih. Sekarang saya minta untuk tepuk tangan. Dan tidak tepuk tangan ketika paslon sedang berbicara. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Nomor urut 2 yang saya hormati, saya tidak bertanya panjang-panjang, bertanya pendek-pendek. Terutama pasangan saudara bernama Hebat. Saya ingin tanya, hebatnya itu apa semenjak jadinya Aceh Selatan sampai kiamat? Apa hebatnya orang Aceh Selatan? Apakah Aceh Selatan akan menjadi hebat setelah Anda memimpin? Cuma yang perlu saya tanyakan sekarang, definisi dari kata hebat itu menurut Anda macam mana? Silakan. Kalau tidak bisa saya kendalikan, saya minta aparat keamanan untuk mengendalikan. Kita sudah punya berita acara kesepakatan yang dihadiri oleh seluruh
seluruh tim ses, license officer dari seluruh tim ses. Terima kasih. Paslon nomor 2 menjawab 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih saya ucapkan kepada paslon nomor 1 yang sudah bertanya bahwa Aceh Selatan hebat. Aceh Selatan hebat mempunyai beberapa makna. Dalam arti kata hebat dalam pendidikan, hebat dalam pertanian, hebat dalam perkebunan, hebat dalam bermasyarakat, dan juga hebat dalam berorganisasi, dan hebat dalam melayani masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Jika masyarakat Kabupaten Aceh Selatan mempercayai kepada kami pasangan nomor urut 2 untuk memimpin Aceh Selatan 5 tahun ke depan. Dan juga saya harapkan hebat itu banyak makna dan juga insya Allah akan kita buktikan nanti jika Allah mengizinkan, dan juga akan kita buktikan kepada masyarakat daripada dan di dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Semoga Aceh Selatan lebih maju dan hebat dan melayani masyarakat mulai dari baru sampai ke pasar dan serta pemerataan baik di sektor pertanian, perkebunan, dan juga di sektor pemerataan baik di sektor pendidikan maupun yaitu di sektor sektor kesehatan. Terima kasih. Ya, setting waktu ke 1 menit. Paslon nomor urut 1 menanggapi paslon nomor urut 2 selama 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. Tapi satu lagi belum dijawab, yaitu masa definisi kata-kata hebat. Karena hebat ini tidak termaknai beribu-ribu kata, tidak termaknai. Tapi saya tahu yang bahwa definitif satu kata itu ada. Pamandan dan cair. Dan cair ialah mengalir ke segala arah. Nah, kata hebat ini mengalir ke mana? Terima kasih. Waktu di setting ke 1 menit. Ya, dapat dalam sebentar Bapak, tunggu aba-aba saya. Paslon nomor 2 merespon paslon nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Maksud dalam Aceh Selatan hebat nomor urut 1 bahwa dalam perjuangan kita bersama-sama dan insya Allah akan mewujudkan Aceh Selatan yang hebat. Dan di saat kita sudah terpilih nanti dan juga akan bersama-sama untuk mengayomi masyarakat itu sudah masuk dalam kata hebat. Dan juga dalam pemerataan. Dan saya bilang tadi baik itu di sektor pertanian dan perkebunan dan berbagai hal yang perlu dilakukan baik di masuk itu. Sehingga dengan pemerataannya dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan dari Kulumbaru sampai ke Pasar itu sudah dikatakan hebat. Yang penting insya Allah kita melayani masyarakat dari mulai Kulumbaru sampai ke Pasar dan tidak berlaku adil terhadap masyarakat dari baik di pedesaan maupun yang ada tinggalnya di kota maupun sampai di pelosok Kabupaten Aceh Selatan. Terima kasih. Tidak ada lagi, masih ada waktu 35 menit detik. Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk paslon 1 dan 2. Berikutnya paslon nomor urut 5 bertanya kepada paslon nomor urut 6. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kami melihat dari visi dan misi nomor 6 paslon nomor 6 ada prioritas unggulan yaitu beberapa perlindungan tentang sosial. Jadi kami barangkali terdekat bahwa perlindungan sosial ini sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Kira-kira yang ingin dikatakan apa perbedaan yang Anda tawarkan sekarang dengan program yang telah dilakukan sekarang? Terima kasih. Setting ke 1,5 menit. Paslon nomor 6 menjawab selama 1,5 menit dimulai dari sekarang. Ya, program APBN, APBA, dan APBK itu memang saling berpisah dan juga bisa saling berkait. Maka dalam hal ini tadi tidak disebut secara spesifik karena beberapa program unggulan sosial kami itu sudah dicantumkan dalam visi misi seperti santunan kematian,
Maka dalam hal ini, salah satu yang ingin kami sampaikan, santunan kematian, contohnya ini bisa dilakukan karena ada kabupaten kota, baik di Aceh atau di luar Aceh, yang sudah pernah melakukan program bantuan santunan kematian dengan cara bisa dikelolakan langsung oleh pemerintah dengan SKPK terkait atau dihinggakan dengan sistem premi asuransi dengan jumlah KK di Aceh Selatan lebih kurang 7.000. Maka dalam hal ini sangat memungkinkan dengan angka santunan kematian dari minimal 3 juta per kematian sampai dengan maksimal 5 juta hanya membutuhkan anggaran berkisar dari mulai 3 miliar sampai 4 miliar dengan jumlah APBK yang 1,4 triliun. Ini sangatlah mungkin dilakukan. Begitu juga dengan program bantuan sosial lainnya, katakanlah kepada bidang kesehatan. Yang bidang kesehatan memang sudah difokuskan oleh program APBN, tetapi banyak hal lain yang bisa kita beri pendampingan sehingga program ini bisa lebih sempurna dan bisa lebih maksimal. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 5 menanggapi paslon nomor urut 6 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Ya barangkali kalau kita pelajari dari garis ketentuan pertama bahwa akun penanggulangan tidak ada. Sudah tercatat itu memang ada daerah yang menerapkan tunang kematian, tapi bernama bantuan sosial, bukan tunang kematian. Akun itu. Kemudian kalau kita berikan tunang kematian 3 atau sampai 5 juta ya kesehatan, kita taksir saja, bukan kita asumsi saja. Kalau satu orang saja dalam 31 hari meninggal, ada 18 kita katakan 80 orang meninggal 1 hari. Kalau kita kali 5 juta, 90 juta per hari. Kalau kita kali 1 bulan, 2,7 miliar. Kalau kita kali setahun, lebih kurang 32 miliar. Kalau kita melihat sekarang bantuan sosialnya ada dari kesehatan, tahun 2016 4,3 miliar, 2017 cuma 4,7 miliar. Jadi kita bagaimana kita mengalokasikan dana hal seperti itu. Terima kasih. Paslon nomor urut 6 merespon paslon nomor urut 5 1,5 menit dimulai dari sekarang. Ya, sebenarnya dalam nomenklatur kode rekening memang tidak disebut dana kematian, Pak, tetapi pos bantuan sosial. Ini hanya bagaimana kita menghilangkan sistem penganggaran dalam bentuk buku APBN. Yang jelas tetangga kita Apia ini sudah melakukan dan lagi berjalan. Kenapa kita di Aceh Selatan ini tidak bisa dilakukan? Niat dan kemauan pemimpin daerah untuk bisa melakukan terhadap kebijakan-kebijakan. Untuk apa tertib administrasi, mengamankan posisi, sementara masyarakat tidak menikmati secara langsung. Okelah kita fokus di bidang infrastruktur, mungkin jelas angka-angka dan bagaimana hasil yang akan didapatkan. Tetapi program seperti ini memang tidak menarik karena memang tidak ada feedback langsung kepada pemerintah daerah, karena ini adalah dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi yang inti kita sampaikan, tinggal kemauan dan sikap seorang pemimpin. Mau tidak ia melakukan ini. Persoalan regulasi Indonesia bukan kita tabrak, tetapi semua masih ada celah dan bisa dilakukan. Yang intinya adalah kemauan dan komitmen pemimpin untuk masyarakatnya untuk menjadi solusi pasti ada. Terima kasih. Sekarang saya mengundang tepuk tangan untuk paslon 5 dan 6. Paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 7. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Dengan nomor 7. Sementara anggaran APBK kita terbatas, namun kebutuhan daerah kita ini tidak terbatas. Dalam upaya memenuhi tuntutan keadilan, bagaimana saudara semua kegiatan-kegiatan program saudara
tersebut agar terpenuhi. Sehingga apa yang diutarakan tidak hanya menjadi janji. Terima kasih. Paslon nomor urut 7 menjawab 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Nomor 3. Masalah anggaran terbatas dan tuntutan yang tidak terbatas. Persoalannya adalah ya bukan anggaran yang terbatas. Kalau pemerintah kabupaten nanti siapapun memimpin, ya dia punya organisasi yang baik dengan kita hormat. Anggaran terbatas itu bisa menjadi sesuatu yang fokus. Nah, ini kan persoalannya adalah kadang-kadang tidak harmonis antara pemerintah kabupaten dengan PK kita di Aceh Selatan. Maka anggaran yang terbatas itu ya menjadi tidak fokus, ya menjadi tidak terbatas. Artinya apa? Seperti yang teman-teman kita katakan tadi nomor 6 dan Bapak kita tadi mengatakan bahwa misalnya dilihat daripada rasio itu benar. Artinya dalam membangun satu daerah itu tidak semua harus dipukul rata adil. Dilihat juga dari jumlah penduduk, dilihat juga dari daya serap segala macam. Nah, kalau anggaran terbatas itu tadi ya bisa dikompromikan. Di sini tanda kutip komprominya ini untuk kepentingan rakyat. Insya Allah ya anggaran yang terbatas tadi dengan fokus pembangunan yang terbatas tadi yang disepakati oleh bersama akan berjalan dengan bagus. Terima kasih. Oke. Pasangan nomor urut 3 menanggapi paslon nomor urut 7 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Pak tadi kalau kita lihat kepada anggaran dikatakan terbatas, tapi ada ketersediaan yang terbatas. Tinggal lagi barangkali bapak-bapak segala prioritas mana yang dimuliakan. Kalau kita ingin membangun negara ini secara baik, itu pasti ada segala prioritasnya. Mana urusan yang harus kita utamakan, mana urusan yang harus kita nomor 2kan, nomor 3kan, dan seterusnya. Sesuai dengan apa bahwa pembangunan ini tidak berjalan dengan sendirinya, pasti kita akan kita akomodir sehingga pembangunan itu bisa dinikmati oleh rakyat, terutama kabupaten. Terima kasih. Paslon nomor urut 7 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, tadi karena wakil saudara mengajak masalah anggaran yang terbatas, terus Bapak katanya ketersediaan yang terbatas. Jadi begini, ya siapapun nanti di antara kita dirapati Allah yang akan menjadi pemimpin, saya mengharapkan yang kedepannya nanti adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kabupaten sekarang sudah bagus ya, itu dipertahankan dengan sistem perawatan. Cuma nanti tentunya pemerintah kabupaten ya bisa berbicara dengan PK untuk mengusulkan ekonomi rakyat menjadi prioritas. Satu, kedua ya tumbuhan tanaman-tanaman lokal yang nenek moyang kita itu memang sudah ada itu supaya diprioritaskan, misalnya pala yang pernah diteruskan oleh Dr. Mustafil untuk dijadikan menjadi satu produk unggulan. Ketiga, Allah sudah memberi kita laut yang cukup hebat ya. Cuma bagaimana sekarang nelayan ini dibutuhkan dia dengan turun ke laut. Apa kendala kita yang ada di darat? Tidak ada pabrik ya, tidak ada kapal yang utuh misalnya. Nah, anggaran terbatas ini sebenarnya kalau sama di PRK dirasakan bisa kurang, ada sebenarnya kita bisa meminta ke provinsi dan ke pemerintah pusat. Jadi jangan hanya kita menerima apa yang sudah diberikan memang menjadi hak kabupaten. Seperti pemerintah kabupaten yang sekarang itu meminta kepada pusat. Terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan kepada kedua paslon. Nah, ini malah kurang meriah. Sekali lagi silakan tepuk tangan kepada kedua paslon. Paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu dimulai dari sekarang.
Pak Hussein sudah pernah bupati 5 tahun belakang. Apa-apa saja program yang tertunda yang Bapak betul. Yang pertama. Yang kedua, apakah selama pemerintahan selama sekarang ini program Bapak yang tertunda tidak dilanjutkan? Yang kedua. Waktu berjalan 1,5 menit. Nomor urut 1 menjawab 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada wakil nomor 2. Program saya banyak yang sampai sekarang masih deadline. Sebenarnya itu bukan pekerjaan Pak Hussein, tapi itu adalah pekerjaan bupati. Kalau bupati saya sudah berhenti, berarti dilakukan oleh bupati sesudah saya. Apakah itu atau tidak, saya tidak tahu. Kayak tanya itu kamu non PTN-nya kalau Lampung kan? Jadi ada masalah. Oh, TPD Pak Mati, no. Lo Pak Mati menang. Anak kalau dia tak boleh. Jangan tadi melanjutkan yang Cukup. Nomor urut 2 menanggapi 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, itu penjelasan dari saudara yang tadi bahwa beliau memilih karena banyak program-program yang selama beliau berarti belum bisa dilaksanakan, dan insya Allah kalau beliau memilih akan melanjutkan. Ini suatu apresiasi, dan insya Allah saya yakin Pak Hussein itu ya intinya lebih baik dan daripada pemerintahan yang selama 5 tahun beliau memilih. Dan saya yakin itu suatu proses. Mau ditambah 33 detik? Tidak? ada sedikit. Oh, kan, Bapak, bukan masih silakan. Oke, setting waktu ke 1,5 menit. Ya, paslon 1 silakan merespon 1,5 menit dimulai dari sekarang. Pada hari ini juga dipul ya. Jadi tuan aja nanti nyadekan. Mulai sekarang kita yang pertama tidak perlu menyebarluaskan hoax. Sebab debat hari ini adalah Aceh Selatan ke depan. Bukan Aceh Selatan yang ketika itu. Tidak ada orang yang bisa membangkitkan Teguh Umar hari ini. Yang ada hari ini meneruskan cita-cita daripada Teguh Umar dan Teguh Umar. Makanya salam kepada anak-anak kami baik dari tim manapun. Jangan sebarkan hoax-hoax yang tidak betul itu. Akan hati Allah harus terdaftar supaya diketahui siapa sebenarnya penyebar hoax itu. Untuk kalian ketahui semua, saya dengan Pak Damar tidak ada masalah. Dengan Dewan tidak ada masalah. Dengan Pak TS apalagi? Waktu habis. Ya. Silakan tepuk tangan sekali lagi. Hadirin yang saya hormati, kita masih ada 2 ronde lagi. Paslon nomor 4 bertanya kepada paslon nomor urut 3. 1 menit dimulai dari sekarang.
Setting ke 1,5 menit. Paslon nomor 3 menjawab 1,5 menit dimulai dari sekarang. Nah, kalau kita akan mengelola pemerintahan yang baik, nggak payah. Ya, saya cari kekuatan itu. Bisa saja peraturannya. Sudah baik. Yang ada berhubungan. Apa yang kita lakukan? Beda. Kalau tidak, peraturan yang ada, sudah baik. Tinggal lagi, barangkali tidak ada hal-hal yang berjalan antara ketentuan dan peraturan. Kalau ketentuan, kalau perasaan terlalu lemah, ketentuan itulah yang kita jalani. Kalau memang satu hari akhir ketentuan, isi pulang sekian persen, jalankan satu ini. Kalau datang di kantor jam 7.45 ya, 7.45 istirahat jam 12.30. Sudah baik. Yang semua kita tak kita sudah baik. Yang berhubungan kepada keberuntungan kita bekerja. Masalah saya. Terima kasih. Paslon nomor urut 4 menanggapi 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Menurut kami, seorang pimpinan atau seorang kepala daerah tentu harus bijak di dalam mengatur tata kelola pemerintahan dalam reformasi birokrasi. Kita tentu tidak bisa serta-merta mendengar apa yang disampaikan oleh bawahan. Tentu kita sendiri harus tanggap terhadap apa yang terjadi. Jadi jangan ada istilah seorang bupati kan masalah teknis hanya sekian persen, sedangkan masalah teknis yang 75% misalnya oleh SKPK, saya kira tidak bisa begitu. Walaupun memang aturan yang tidak ada, artinya seorang kepala daerah juga harus tanggap terhadap kemampuan daripada SKPK sebagai pengemban daripada dinas. Terima kasih. Paslon nomor 3 merespon 1,5 menit dimulai dari sekarang. Memang ya, menyanyiakan peraturan. Kebijakan di mana letak? Ada memang kalau orang bertanya kepada anggota Bapak, kenapa? Adakah rakyat bersehat? Adakah sekolah ini? Makanya tadi saya katakan kebijakan itu bisa kita lakukan, tapi dengan tidak menginjak-injak peraturan yang ada. Peraturan yang dekat peraturan. Tadi saya katakan berjalan antara ketentuan dan peraturan. Ini termasuk kalau menurut PP lama 30. 1, 2, 3 tanpa alasan. Panggil ketemu. Kenapa? Tapi cara melindungi ada. Kenapa Pak? Kita tak sadar bahwa ada yang kurang sehat, ada anak yang kita bapak terlambat sudah 1, 2, 3. Besok kita lihat ada. Kalau memang ini masih berulang, katanya lagi. Tapi pernyataan tidak puas sebagai seorang pimpinan. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk 3 dan 4. Wah, bagaimana kelihatannya? Oke, ini yang terakhir. Paslon nomor urut 7 bertanya kepada nomor urut 4. 1 menit dimulai dari sekarang. Kita tahu Aceh Selatan terkenal dengan keindahan alamnya dan lautnya. Seandainya Anda terpilih sebagai Bupati Kabupaten Aceh Selatan, kira-kira wisata apa saja yang Anda kembangkan untuk menambah
Ingkang daerah Kabupaten Aceh Selatan. Sekian. Terima kasih. Setting waktu ke 1,5 menit. Terima kasih. Oh, sebentar. Paslon nomor 4 menjawab 1,5 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih bahwa kita ketahui Aceh Selatan adalah jajaran garis panjang. Jadi Kepala Dinas Pariwisata jangan kita suruh untuk studi banding ke Bali. Karena Aceh Selatan kan wisata Islami, dia harus kita suruh studi bandingnya atau magangnya ke negara, misalnya tetangga negara Malaysia, ke Kuala Terengganu, ataupun ke Kelantan. Mereka tidak wisatanya Islami, pendatangnya banyak. Jadi tidak perlu kita studi bandingkan pegawai-pegawai kita, khususnya di Indonesia ke Bali misalnya. Saya tidak mengatakan yang sekarang ini ya. Jadi masih banyak. Jadi oleh karena itu begitu juga di jajaran perjalanan, misalnya dari Pasir Raja sampai ke Mekah barangkali atau Labuan Bajo, bisa kita buka kuliner-kuliner. Jalan negara mungkin bisa kita pangkas, sehingga ada singgahan-singgahan, baik dari Tapatuan dari Medan ke Labuh singgah ke Tapatuan, dari Banda Aceh ke Medan singgah ke Tapatuan. Nah, uangnya tersebut tinggal di Aceh Selatan. Ini yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih. Paslon nomor 7 menanggapi nomor 4 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau menurut tadi insyaallah sampai sekarang ini berjalan pelayanan nanti sampai ke terus. Yang kami maksudkan karena keindahan alam Aceh Selatan itu selama mungkin bisa kita bangun sebuah wisata alam yang kita seperti di Laut Batu yang bisa mendatangkan income kepada penduduk daerah Kabupaten Aceh Selatan, terutama bule-bule dari luar. Tetapi mereka harus memiliki aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh. Karena kita tahu dan bangun berdekatan dengan proses. Insyaallah kalau itu yang kita lakukan atau kita perbaiki dan kita bangun pendapatan jalan dan Terima kasih. Paslon nomor 7, paslon nomor 4, respon nomor 7 1,5 menit dimulai dari sekarang. Kita tahu tadi bahwa memang Laut Batu, ya kita tahu memang wisata Laut Batu. Wisata Laut Batu kita di sana bisa kita buat seperti Bukit Lawang. Di sana ada, bisa kita berikan orang kita makan orang kita seperti Bukit Lawang. Bisa kita datangkan, mungkin bukan saja di Laut Batu, juga barangkali kita nanti ke daerah alur tujuan ke sana. Jadi bisa arus jerak begitu misalnya bisa. Tapi tadi yang kita maksudkan wisata alam laut. Jadi kita fokus menjawab bagaimana kuliner di sepanjang jalan daripada jajaran garis panjang. Itu yang kita lakukan. Labuan Haji ini kan singgahan daripada Semeru. Nah di sini juga bagaimana uang Semeru bisa singgah di Labuan Haji. Kemudian Labuan Haji kita buat juga nanti singgahan sebelum berangkat ke Semeru. Jadi saya kira hal-hal ini mungkin ada waktu. Singgahan tadi itulah yang menambah PAD masyarakat. Dengan ramainya di sana mampir dan istilahnya membeli di sana, itu otomatis menambah PAD masyarakat. Itu yang bisa saudara lakukan. Terima kasih. Ya, hadirin yang saya hormati, sebelum kita berpisah dalam acara ini, saya akan minta salah satu panelis untuk menyampaikan last komen tentang keseluruhan proses yang sudah kita lalui bersama. Silakan, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Masyarakat Selatan, para pemilih yang dirahmati oleh Allah, ingatlah bahwa sebelum ini kita bersaudara. Semoga setelah ini pun kita tidak bercerai, kita tetap bersaudara. Ingatlah bahwa KIP sudah bekerja keras menyelenggarakan acara ini
mereka pantas diapresiasi dan mereka pantas untuk dibantu. Ingatlah bahwa para pasangan calon sudah berbesar hati di dalam debat kita kali ini, mereka pantas untuk kita apresiasi. Dan yang terakhir, mari kita berpartisipasi sepenuh-penuhnya sehingga masyarakat Aceh Selatan terlibat secara merdeka di dalam pemilihan yang akan kita laksanakan kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala